Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Ade Putra Salim, peserta Latsar CPNS Angkatan 25 tahun 2022 Kabupaten Pindrang sebagai ahli pertama penyuluh pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pindrang, penempatan PPP Kecamatan Lembang. Pada video kali ini, saya akan menampilkan kegiatan aktualisasi saya selama masa habituasi dengan judul Cangkul Tani menggunakan Trichoderma. Cara ngompos, kelola ulang limbah pertanian menggunakan Trichoderma. Untuk menghemat waktu, mari kita lihat videonya. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pindrang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah pemerintah Kabupaten Pindrang dengan tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembentukan di bidang pengembangan produksi tanaman pangan dan hortikultura yang menjadi tanggung jawab kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun visi dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pindrang yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Pindrang yang sejahtera, religius, harmonis, mandiri, dan tangguh mengelola potensi daerah. Adapun misi dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yaitu 1. Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel, berorientasi pada pelayanan yang prima, didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi. 2. Memberdayakan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan. 3. Pendidikan, pelatihan, dan pengembangan pertanian terapan dalam upaya mendukung Kabupaten Pindrang sebagai poros utama pemenuhan pangan nasional, serta kawasan pengembangan ekonomi sejumlah komoditas unggulan. Banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh penyuluh pertanian di lapangan berupa problematika masyarakat, kondisi lahan, sarana dan prasarana pertanian, agribisnis pertanian, serta pengembangan sumber daya manusia pertanian. Selain itu, yang menjadi masalah yang sulit diatasi adalah kurangnya kesadaran petani untuk mengelola limbah pertanian. Dari berbagai kompleksitas masalah yang dihadapi, maka penyuluh pertanian harus mampu cepat dan tanggap dalam melayani masyarakat pertanian. Maka dari itu, adanya isu yang diangkat tentang peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengelola limbah pertanian menjadi trikokompos dapat terselesaikan dengan kreativitas inovasi yang ditawarkan oleh penyuluh pertanian dan diwujudkan dalam bentuk aktualisasi. Untuk mewujudkan gagasan kreativitas tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan selama habituasi adalah sebagai berikut. 1. Pelaksanaan konsultasi dan permohonan izin kepada pimpinan terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi. 2. Penyusunan materi penyuluhan, pembuatan poster dan media peraga, Trichoderma F0, Trichoderma padat dan cair. 3. Pelaksanaan penyuluhan dan demonstrasi. 4. Monitoring masa fermentasi trikokompos. 5. Pengaplikasian dan evaluasi hasil pembuatan trikokompos. 6. Pelaporan hasil aktualisasi. Kegiatan ini sangat berdampak pada perubahan metode penyuluhan agar petani mampu memahami dan menerapkan materi penyuluhan. Kegiatan pertama, yaitu pelaksanaan konsultasi dan permohonan izin kepada pimpinan terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Kegiatan aktualisasi ini diawali dengan menyiapkan bahan konsultasi berupa konsep kegiatan yang akan dikonsultasikan. Kemudian saya meminta izin kepada pimpinan, yaitu Kepala BPP Kecamatan Lembang, sekaligus mentor saya dalam kegiatan aktualisasi ini yang akan dilaksanakan. Setelah itu, saya mencatat hasil konsultasi, masukan, dan saran yang diberikan pimpinan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. Hasil yang diperoleh dari konsultasi dengan pimpinan berupa catatan konsultasi dan lembar persiapan penyuluhan. Adapun kegiatan dengan nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Kegiatan kedua, yaitu menyusun materi penyuluhan, pembuatan poster, dan media peraga seperti Trichoderma F0, Trichoderma padat, dan Trichoderma cair. Saya mencari referensi di beberapa hasil penelitian yang ada di Google Cendekia terkait materi yang akan dibawakan ke petani. Setelah itu, saya mencari video di YouTube yang membahas tentang Trichoderma yang bersifat edukatif dan mudah dipahami oleh petani. Saya membuat poster dengan tujuan sebagai bahan pengingat yang berisi materi pokok penyuluhan. Dalam poster tersebut terdapat barcode yang dapat menghubungkan petani di YouTube BPP Kecamatan Lembang, sehingga petani dengan mudah mendapatkan informasi terkait kegiatan penyuluhan. Selain itu, saya membuat media peraga supaya petani tidak hanya mendengar materi, tetapi dapat melihat dan merasakan benda nyata dari materi yang disampaikan. Adapun keterkaitan dengan nilai berakhlak yaitu orientasi pelayanan, akuntabel, adaptif, kompeten, dan kolaboratif. Kegiatan ketiga, yaitu pelaksanaan penyuluhan dan demonstrasi. Kegiatan aktualisasi ini diawali dengan memberikan arahan mengenai pretest yang akan dilaksanakan, kemudian membagikan soal pretest kepada petani untuk dijawab sesuai dengan kemampuan awal yang dimiliki oleh petani sebelum menerima materi.
Tahapan selanjutnya, saya menyampaikan materi menggunakan bahasa yang mudah dipahami dengan menggunakan metode pendidikan orang dewasa. Materi yang disampaikan terdiri dari pengenalan diri, penjelasan Trichoderma sebagai biofungisida, penjelasan tentang penyakit tanaman, penjelasan dengan media peraga, penjelasan dengan video, dan materi terakhir tentang trikokompos dan pengemasan produk. Selain itu, penulis memperkenalkan YouTube BPP Kecamatan Lembang yang bernama Tito Alba yang mudah diakses menggunakan barcode pada poster yang saya buat. Cukup kita barcode-nya, nanti jatuh di sana. Tahapan selanjutnya, saya melakukan pembimbingan cara pembuatan trikokompos kepada petani. Yang pertama dilakukan adalah pengaktifkan bioaktivator dari Trichoderma cair. 3 kelompok membagi tugas untuk melakukan pencacahan bahan kompos. Setelah itu, bahan kompos dicampur merata, kemudian ditambah bioaktivator yang telah dibuat. Apabila bahan telah tercampur, maka lanjut proses pengadukan dan pengamatan kadar air. Ketika adonan sudah terasa cukup, baik dari bahan pencampuran dan kadar air, maka hal terakhir yang dilakukan adalah penutupan untuk difermentasikan. Adapun keterkaitan dengan nilai berhalak yaitu orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, kolaboratif, dan adaptif. Kegiatan keempat yaitu monitoring masa fermentasi trikokompos. Pada tahapan ini, saya memberikan arahan sebelum melakukan monitoring agar petani lebih memahami kegiatan yang akan dilakukan. Saya menyiapkan alat yang dibutuhkan untuk pengamatan trikokompos seperti alat pengukur suhu dan pH meter. Yang pertama dilakukan dalam monitoring fermentasi adalah pengukuran suhu, kemudian pengukuran pH. Setelah itu, pengamatan warna, tekstur, dan miselium dilakukan untuk memastikan fermentasi berjalan dengan baik. Tahapan selanjutnya, saya menyiapkan bahan seperti Trichoderma padat dan molasses. Kedua bahan ini merupakan dekomposer lanjutan dari proses pengomposan pada awal tahapan pembuatan. Trichoderma padat dan molasses dicampur ke dalam air sebanyak 5 liter, kemudian Trichoderma padat diremah untuk melepas spora. Setelah itu, diaduk agar semua larutan tercampur merata. Tahapan selanjutnya adalah pencampuran larutan Trichoderma ke dalam kompos. Setelah itu diaduk kembali sampai larutan menyatu secara merata. Tahapan terakhir adalah melakukan pembimbingan petani dalam melakukan pencatatan hasil sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Adapun keterkaitan dengan nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan kelima, yaitu pengaplikasian dan evaluasi hasil pembuatan trikokompos. Pada tahapan ini, saya membimbing kelompok wanita tani untuk melakukan pengemasan produk trikokompos. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kewirausahaan yang dapat dimanfaatkan dari limbah pertanian. Hasil produk yang telah dikemas kemudian diperkenalkan kepada petani. Adapun keterkaitan dengan nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Tahapan selanjutnya diawali dengan penyampaian materi teknis pengaplikasian oleh saya sendiri agar petani mengerti cara penggunaan trikokompos di lahan pertanian, mulai dari dosis penggunaan, waktu yang tepat, jenis tanaman yang sesuai. Setelah itu, pengaplikasian dilakukan di lahan pertanian. Tahapan terakhir, saya membagikan soal post-test kepada petani dengan tujuan untuk mengukur kemampuan akhir dari petani dalam menerima materi. Terima kasih kepada Bapak Ade Prasadin atas materinya menyangkut masalah pembuatan trikokompos yang ada di Kabupaten ini. Ini saya kira ini sangat membantu petani dalam hal penggunaan trikokompos ini untuk menanggulangi hama dan penyakit khususnya layu fusarium pada tanaman bawang merah. Jadi saya kira ini sangat kami dukung dan mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi manfaat dari Trichoderma ini untuk mengendalikan penyakit dan menyuburkan tanaman bawang yang ada di lokasi kelompok tani Bubung Bulo. Dan mudah-mudahan hasil tani kami ini bisa berhasil dengan maksimal, dan pelatihan bawang ini sudah kami laksanakan selama 5 minggu, yaitu setiap hari Rabu. Ini sudah kami sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hasil video aktualisasi saya. Semoga dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.